Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, athabakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam Selasa ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa hadir, kita bersama-sama bisa duduk mengaji, berzikir, belajar. Mudah-mudahan kegiatan yang baik ini akan mendatangkan banyak hal positif bagi kehidupan kita. Bertambahnya ilmu, kita berharap menjadi wasilah untuk kita lebih khasyah kepada Allah, dan dengan rasa khasyah itulah mudah-mudahan kita akan semakin tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada penyakit yang diderita oleh sebagian orang, tapi ada juga penyakit yang berpotensi lahir dan ada pada setiap orang. Kalau penyakit fisik mungkin mengenai seseorang tapi tidak mengenai orang lain. Penyakit fisik bisa jadi diderita oleh seseorang tapi tidak diderita oleh orang lain. Tapi kalau urusan penyakit hati, urusan penyakit-penyakit lain yang sifatnya bukan fisik, itu sangat berpotensi hadir di dalam setiap orang. Salah satu di antara penyakit itu adalah mudah marah, gampang marah. Ternyata marah itu bukan hanya mengenai orang-orang yang awam, mengenai orang-orang yang tidak banyak ilmu. Hatta setiap orang dalam hidup itu pun memiliki potensi untuk marah, karena fitrah. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyatakan di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Innama ana basyarun, sesungguhnya saya itu manusia. Manusia seperti kalian, karena pada hakikatnya Rasul itu adalah manusia seperti kita. Hanya saja berbeda, beliau diberikan wahyu, kita enggak. Allah bimbing Nabi SAW, lalu mengoreksi kesalahan Nabi, tapi kalau kita enggak. Nah, ketika itu Nabi SAW melanjutkan kalimatnya, arda kama yardal bashar,
aku senang seperti juga manusia pada umumnya senang. Jadi Nabi itu gembira, senang, itu sama seperti kita. Kalau mendapatkan sesuatu bahagia, mendapatkan sesuatu senang, itu kan sama gitu. Nah, ditambah lagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa aghdhabu kama yaghdhabul bashar, dan aku pun marah seperti juga marahnya manusia. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mampu menahan amarahnya. Artinya ketika berbicara tentang marah, semua orang berpotensi untuk marah. Ya. Nah, tema itulah yang akan kita bahas di dalam hadis Arba'in Nawawiyah ini, hadis yang ke-16 dengan judul Jangan Marah Maka Bagimu Syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata seorang laki-laki itu? Ausini, nasihatiku ya Rasulullah. Ini akhlak para sahabat gitu. Jadi mendatangi orang yang dianggap bisa menyelesaikan masalah, lalu tidak malu untuk meminta nasihat. Ini adab. Datang meminta nasihat, dan gak mesti malu kita minta nasihat kepada orang yang kita anggap bisa menyelesaikan masalah. Terlebih kepada siapapun yang kita anggap lebih tinggi dibandingkan kita ilmu, akhlak, adabnya. Karena hidup itu kan masalah, dan masalah itu tidak akan terselesaikan kalau kita tidak mencari solusinya. Maka setiap perjalanan itu masalah sebenarnya. Cuman bagaimana kita menyikapi hidup itu agar masalah-masalah itu bisa terselesaikan. Nah, akhlak para sahabat demikian, termasuk semangat mereka untuk meraih ilmu. Semangat mereka untuk meraih ilmu itu luar biasa. Untuk mendapatkan ilmu itu luar biasa. Bahkan kalau bisa setiap kesempatan itu adalah ilmu buat mereka. Nah, inilah karakter-karakter yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, "Ausini, berikan nasihat kepadaku ya Rasulullah." Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "La taghdab, jangan marah." Orang ini nggak puas. Kok jawabannya begitu singkat ya? Mungkin ada pilihan jawaban lain. Faraddada miraran. Dia ulangi berkali-kali, bahkan lebih dari 2 kali dia tanya Nabi, "Ausini ya Rasulullah, kasih nasihat kepadaku." Tapi acap kali orang itu berkata kepada Nabi, maka jawabannya la taghdab. Maka ternyata di dalam beberapa keterangan, seorang itu setelah Nabi menjawab itu mulai berpikir. Dia mulai berpikir, kenapa Nabi memberikan jawaban la taghdab atau tidak dengan jawaban-jawaban yang lain. Sehingga akhirnya dia temukan jawabannya. Ternyata menahan diri dari kemarahan itu adalah amalan yang banyak mendatangkan kebaikan dan banyak menghindarkan diri dari keburukan. Karena ini dampaknya luar biasa. Bukan hanya dampak kepada urusan agama kemarahan itu, tapi dampaknya kepada psikologi, dampaknya juga kepada fisik. Dan inilah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Walau Nabi tidak mengucapkan di dalam kalimat-kalimatnya bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi itu mesti dampaknya, dimensinya mencakup 2 dimensi, dunia dan dimensi akhirat. Coba kita kaji apa saja yang diajarkan oleh Nabi itu, pasti nuansanya atau nilai yang ada di dalam pesan Nabi Shallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam itu mesti ada urusan dunianya, mesti juga ada urusan akhirat. Karena antara dunia dan akhirat itu tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Terlebih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti kita yakini setiap yang diperintahkan oleh Allah itu ada kebaikan dunianya enggak? Kita pastikan ada. Sholat, apakah sholat itu hanya untuk surga saja? Apakah sholat itu hanya untuk akhirat saja? Enggak. Ternyata sholat itu pun berdampak positif bagi kehidupan manusia. Beberapa kajian itu mengkaji tentang nilai-nilai efektivitas positif di dalam sholat, sehingga banyak yang menemukan ternyata disiplin waktu itu ada dalam pendidikan sholat. Perhatikan, keteraturan hidup itu ada dalam sholat, kesabaran itu ada dalam sholat, kesehatan jasmani juga ada di dalam. Jadi kajian-kajian itu luar biasa. Padahal satu yang dikaji sholat, tapi ternyata kajian itu melahirkan banyak ilmu, manfaat, keutamaan yang bisa ditarik, bisa diraih, dan bisa diambil manfaat. Puasa, apakah puasa itu hanya sekedar untuk akhirat? Enggak. Sumu tasihu, berpuasalah maka kau akan sehat. Sehat apa? Metabolisme tubuh itu akan teratur dengan puasa. Perhatikan. Jadi ketika dikaji manfaatnya luar biasa. Maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menasihati sahabat-sahabat, termasuk berpesan kepada kita umatnya, maka tidak mungkin terlepas dari dua keuntungan manusia, keuntungan ukhrawi dan keuntungan duniawi. Dan ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita, yang pertama harus kita tanamkan, yakin mesti ada manfaatnya. Itu pertama. Jadi tidak mesti dicari-cari dulu baru kita yakin, enggak. Karena dari awal kita sudah paham apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mesti benar atau tidak? Mesti benar. Ini satu mesti tanam ini. Kalau keimanan kita terhadap Rasul dan terhadap Allah dan Rasul itu mesti ditanamkan. Urusan nanti menemukan jawabannya atau tidak, terungkap atau tidak hikmahnya, itu urusan belakang. Yang penting jangan sampai keyakinan kita pudar. Maka tentu ketika keyakinan itu nggak ada, boro-boro kita akan mendapatkan hikmah dari setiap apa yang kita lakukan itu. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa yang kemudian kita bisa petik dari nilai-nilai hadis yang ada? Tentu yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita akhlak seorang muslim. Ini akhlak seorang muslim. Kan muslim itu salah satu di antara cirinya al-muslim man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Seorang muslim kalau pengen kita menakar, jadi kita sudah layak jadi muslim apa enggak, sebelum kita menilai diri kita menjadi seorang mukmin. Karena tingkatan itu kan muslim, mukmin, muhsin. Jadi muslim dulu dan kita lewati. Layak atau enggak kita menjadi seorang mukmin, kita lewati dulu itu gerbang awal seorang muslim. Dan di antara karakter seorang muslim itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Orang yang mampu menyelamatkan orang lain atau orang lain terselamatkan darinya. Dari apanya? Dari lisannya dan tangannya, mulutnya dan tangannya. Pertanyaannya, orang lain itu sudah selamat gak sih dari lisan kita? Orang lain itu sudah terselamatkan gak dari mulut kita? Atau bahkan sebaliknya, mulut ini selalu mendatangkan keburukan bagi orang lain, menyayat hati orang lain, membuat orang marah, membuat orang benci, membuat orang macam-macam. Berarti kalau belum itu bisa dilakukan,
Berarti tataran sebagai seorang muslim belum menjadi muslim sejati itu masih dalam proses. Itu bilisanihi wa yadihi, dengan tangannya juga sama. Sudahkah tangan itu mampu lahir menjadi penyelamat bagi orang lain? Apakah seorang itu gemar membantu orang lain? Patokannya, dan itu adalah kriteria seorang muslim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak yang baik. Dan dimanapun manusia berada, kalau akhlaknya itu baik, maka terhormat. Dimanapun manusia berada, kalau akhlaknya itu baik, maka mulia. Waduribat alaihimud dillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Apa yang kemudian disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, duribat alaihimud dillah, manusia itu akan terkena kehinaan, kehancuran. Az-zillah berarti kebalikan dari kemuliaan dan kehormatan. Ainama tukifu, dimanapun dia berada, illa istisna, pengecualian. Jadi mau dimanapun dia berada, bergaulnya dimanapun, kalau dia punya dua kunci ini maka mulia. Mulianya bukan hanya di mata Allah, tapi mulianya juga di mata manusia. Apa itu? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Dan kunci hubungan baik dengan manusia itu ada pada akhlak, bukan pada penampilan. Bukan pada penampilan. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuha, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Penilaian keindahan seseorang itu bukan pada pakaian yang digunakannya, tapi keindahan seseorang itu ada pada ilmu dan akhlaknya. Jadi orang itu mahal, Pak. Dalam pepatah dikatakan segala sesuatu kalau bertambah banyak itu murah apa mahal? Mangga kalau baru keluar mahal apa enggak? Mahal, bisa 40.000 sekilo. Tapi kalau udah banyak murah enggak? Tapi kalau akhlak, semakin banyak akhlaknya semakin murah apa mahal? Halo? Mahal. Maka kata para ulama, ya, sesuatu yang semakin banyak itu akan murah nilainya kecuali akhlak. Dan saat ini kita rasakan akhlak itu sudah mulai banyak terjadi dekadensi moral. Beda banget sama orang dulu sama sekarang. Beda. Orang dulu mah hormat banget, insya Allah. Nah, kalau kita di kampung itu duduk di atas saja, orang tua di bawah itu kayaknya isi malu, rasanya masya Allah. Dan sekarang anak-anak enggak. Dan jangankan di atas, kepala bapaknya tetap. Nah, kan akhlak itu. Dulu kalau kita dinasihati sama orang tua, kita dengar walaupun dia bukan orang tua kita. Nah, kalau sekarang orang tua nasihatin anak, minta ampun dah. Bahkan anak bisa aja jawabnya, lah urusan lo, buat ayah ibu yang marah, lo yang marah, itu bahasa. Ya kadang akhlak sudah terjadi. Maka ini pelajaran ini, laptop ini singkat kata para ulama, tapi memiliki luar biasa maknanya. Maka kenapa tidak mungkin Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini di dalam karya beliau kalau ini tidak penting? Maka akhlak, dan tidak ada orang yang paling dekat dengan Nabi kecuali orang yang paling baik akhlaknya. Kata Nabi SAW, nanti di surga yang paling dekat denganku adalah ahsanul khuluq, adalah orang-orang yang paling baik akhlak dan budi pekerti. Ini yang mahal harganya, Pak. Akhlak ini tidak bisa dibeli dengan harta. Jadi segala sesuatu yang bisa dibeli dengan harta itu murah. Tapi sesuatu yang tidak bisa dibeli, iman, akhlak itu nggak bisa dibeli dengan duit.
nggak bisa beli akhlak. Karena akhlak itu adalah lahir dari kesadaran. Dan apa yang ada dalam diri manusia itu akan menjadi budaya jika itu menjadi kebiasaan. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, betapa indahnya orang-orang yang memiliki akhlak itu, sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan saking pentingnya akhlak itu, menahan amarah itu, sehingga orang-orang yang mau menahan amarahnya adalah orang-orang yang senantiasa merindukan surga. Orang-orang yang menahan amarahnya adalah orang-orang yang merindukan surga. Jadi kalau kita kaji bahasa agama, jalan menuju surga itu luar biasa, Allah pampangkan luas dan banyak. Namun terkadang karena keilmuan seseorang sehingga tidak melakukannya, atau karena ketidakadasadaran seseorang sehingga ia meninggalkan kebaikan-kebaikan itu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah maka engkau akan memiliki surga. Jadi kerinduan terhadap surga sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW mesti menempuh jalan-jalan menuju surga. Dan salah satu jalan menuju surga itu adalah mampu mengendalikan amarah. Dan orang-orang yang mengendalikan amarah itu disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Lihat surah Ali Imran ayat 133-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Perhatikan, salah satu di antara ciri kriteria orang-orang yang bertakwa itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Imran 133 dan 134 adalah al-kadhimina al-ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, menyumbat amarahnya, walaupun dia mampu untuk melakukannya. Perhatikan, saya katakan dari awal setiap orang itu punya amarah, tapi barang siapa yang mampu mengekang amarahnya, maka sungguh orang-orang itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk orang-orang yang dianggap kuat oleh Allah itu bukan orang yang pandai bergulat kalau melihat kriteria agama, bukan orang-orang yang ahli bersilat, bukan orang-orang yang jago berantem, bukan. Ini kalau kita kembali kepada hadis ya. Tapi siapa itu? Laisa as-sadidu bis-sur'ati, innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya dari kemarahan. Yuk, kebiasaan marah itu paling tidak mesti kita hindari sekecil apapun. Karena ketika kita memarahi sesuatu atau mengeluapkan kemarahan kita, itu hanya kesenangan sesaat, namun penyesalan itu akan berkepanjangan. Tidak ada orang yang bahagia yang marah, namun pasti akan melahirkan penyesalan. Nanti kita akan lihat beberapa dampak-dampak negatif dari kemarahan itu, ya, agar kita mampu termotivasi. Ini biasanya kan kita mau melakukan sesuatu kalau ada iming-iming hadiahnya. Kita ingin melakukan sesuatu kalau ada dampak-dampak yang kita bisa pahami, baik dampak buruk maupun dampak baik.
Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kerinduan terhadap surga, maka di sini dikatakan bahwa orang-orang yang bersabar dalam menghadapi segala sesuatu jelas akan mendapatkan kemenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri. Allah bilang, "Ya Muhammad, andai kata engkau orang yang kasar, keras, suka marah, lam faddu min hawlik, maka orang-orang itu akan kabur darimu." Ini firman Allah untuk Nabi Muhammad. Orang akan pergi darimu. Lam faddu min hawlik, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, bahkan mintakan ampun untuk mereka, wasyawirhum fil amri, ajak mereka berunding. Lihat cara Allah memberikan kabar bagaimana caranya. Kalau bukan karena akhlak Nabi, tidak akan mungkin orang datang berbondong-bondong kepada Nabi SAW untuk menyatakan keislaman. Bagaimana mungkin? Bahkan para penulis-penulis internasional itu menyatakan tidak ada orang yang mampu merubah dunia dalam waktu yang singkat. Walaupun kita mengatakan 23 tahun itu waktu yang tidak sedikit, tapi itu relatif singkat untuk melahirkan peradaban dunia. Kalau berbicara tentang akhlak Nabi, nggak akan pernah bisa tertandingi oleh siapapun. Suatu hari pernah seorang sahabat datang untuk bertanya bagaimana sih akhlak Nabi. Datang ke Abu Bakar tidak mampu, beliau hanya bisa menangis karena tidak mampu menceritakan saking beratnya. Tanya Ali, datang ke Ali pun menangis, nggak bisa mengucapkan seperti apa akhlak Nabi. Baru datang kepada Aisyah, lalu Aisyah mengatakan kana khuluqul Quran. Jadi dia mengatakan akhlak Nabi Muhammad itu ya Quran. Coba lihat seberapa beratnya nilai Al-Quran itu, dan itulah sosok Nabi, bahwa akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Maka pantas kalau Allah mengatakan lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Tidak ada orang yang disukai, tidak mungkin orang itu dicintai dan disukai kalau memiliki sifat pemarah. Tidak marah bukan berarti tidak bisa marah, ini beda. Tapi bijaklah dalam melakukan sesuatu. Karena itu, sebagaimana sudah kita sampaikan di awal, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Imran ayat 133 134, ya. Ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kesabaran itu adalah kunci kemenangan dan kunci keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, yang pastinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat-riwayat yang lain, suatu hari Imam Ahmad radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Umar, bahwa ia bertanya, apa pertanyaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, apakah amalan yang bisa menjauhkanku dari kemurkaan Allah? Jadi pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah amalan yang bisa menjauhkanku dari murka Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, jangan marah. Jangan mudah mengumbar kemarahan. Karena kemarahan itu gak akan ada dampak baiknya. Bahkan suatu hari Hasan Al-Basri pernah berkata kepada kita semua, 4 perkara, kata beliau, yang barang siapa ada di dalam dirinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari setan dan diharamkan baginya neraka. Akan dijaga dari setan dan akan dihindarkan atau diharamkan baginya dari neraka. Apa itu? Yang pertama, kata Hasan Al-Basri, adalah orang yang mampu menguasai nafsunya. Ini nafsu ini susah-susah gampang diaturnya. Karena kalau kita nggak mengekang nafsu, nafsu yang bakal mengekang kita.
Bahkan kata para ulama, an-nafsu at-tifli in tuhmiluhu syabba'ala. Nafsu itu bagikan bayi. Jadi di analoginya nafsu itu seperti bayi. Kat-tifli in tuhmiluhu syabba'ala. Jika kita biarkan saja, itu kita tidak hiraukan bayi itu, syabba'ala, dia bakal tumbuh terus. Dan tumbuh dalam sesuatu. Makanya kalau ibu itu kalau nggak tega, anak itu gak berhenti. Jadi ibarat ulama itu, anak itu bagaikan nafsu. Hubbir radha'i wa in taftimhu yang fatim. Anak itu kalau tidak dihentikan dengan ketegaan, maka anak itu akan terus nyusu. Jadi perhatikan Pak ya, insya Allah masing-masing sudah punya, bahkan sudah punya cucu. Dan kalau kita kan gak ngerasain, nanti dia nyusu, mamanya yang tahu. Tega gak tega dah, 2 malam nangis, gak bisa tidur, memang begitu resikonya. Cara ibu masing-masing beda-beda, kadang kasih pahit, kadang kasih asin, ya macam-macam lah. Tapi itu sebenarnya gak gampang itu, gak gampang Pak. Ada ibu yang kadang-kadang gak tega lihat anaknya nangis, murung, gak ngomong, mojok, tidur gak bisa, semalaman kudu begadang. Kenapa? Karena ada yang hilang dari dirinya. Ya susunya itu yang hilang. Nyari kemana, gak ketemu. Maka kata hubbir radha wa intabtihu yang qadim. Maka perhatikan kelanjutan dari syair itu. Kam hassanat lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna as-summa fid jasad. Berapa banyak sesuatu yang enak itu racun. Jadi tidak semua yang enak itu manfaat. Itu tidak. Hati-hati. Jadi tidak semua yang kita nikmati itu manfaat. Karena banyak orang yang terbuai dengan keenakan. Dunia itu termasuk yang enak. Ad-dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu permainan dan senda gurau. Maka yang membawa senda gurau, yang membawa permainan itu seringkali melalaikan. Maka hati-hati kata Rasulullah, kata para ulama, kam hasanah bil mar'i qatilah. Berapa banyak yang enak hasan qatilah, dapat membunuh. Seperti apa contohnya? Seperti as-summa fid jasad. Seperti lemak yang ada di campuran daging-daging, kulit-kulit. Saya yakin banyak orang, walaupun hanya sedikit yang tidak suka, tapi umumnya suka lemak. Udah digoreng campur asam, luar biasa kan. Tangkar, oh enak banget kan. Orang kagak suka tangkar berarti rugi dunianya. Tapi dalamnya apa isinya? As-summa fid jasad, nikmat enak. Tapi kalau berlebihan kadang-kadang itu akan membuat melahirkan banyak penyakit. Asam urat, ya. Kolesterol, ya. Darah tinggi, bokeh juga. Lumayan mahal kalau tangkar. Ya artinya Bapak sekalian, ada banyak kerugian yang lahir dari situ. Dan inilah yang disampaikan. Dan itu ibarat nafsu. Maka kata Hasan al-Basri, orang yang mampu untuk mengalahkan nafsunya dan mengatur nafsunya, ini gak gampang, maka dijanjikan baginya diharamkan bagi neraka, kata Hasan al-Basri. Karena neraka itu diliputi oleh sesuatu yang disukai. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disukai. Bisa dipahami? Surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disukai. Sedangkan surga itu diliputi oleh sesuatu yang disukai. Kalau masuk neraka itu banyak yang enak-enak. Ya iya. Zina enak. Udah. Yang jawab berarti hati-hati.
Enak kata orang. Iya. Minum? Oh, jangan tanya. Iya. Jangan tanya. Koruptor bisa bangun macam-macam, Pak. Jangan bilang gak enak. Enak tapi enak sesaat. Penyesalannya berpanjang. Ini dampaknya dari nafsu. Maka tidak mudah. Maka setiap kesulitan yang dihadapi oleh seseorang, maka ganjarannya pasti besar. Jadi seseorang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan pahala itu berbeda-beda, tergantung besarnya ujian yang dihadapi oleh seseorang. Al-dumal jaza ma'adumil bala. Jadi tingkatan pahala itu tergantung pada tingkatan ujiannya. Kita nggak masuk kantor, kita nggak berada dalam satu kantor yang basah, duitnya banyak, lalu kita nggak melakukan itu, wajar. Ya tidak. Emang apa yang dimakan? Nggak ada. Tapi orang yang berada dalam institusi yang di situ basah, namun mampu untuk menjauhkan dirinya dari hal tersebut, kira-kira nilainya sama nggak? Beda, pasti beda. Dan ini kata Rasulullah SAW jadi janjinya. Inna a'udhamal bala inna a'udhamal jaza ma'udhamil bala. Jadi besarnya pahala itu tergantung pada besarnya uji. Maka tingkatannya pasti berbeda-beda. Maka kembali kalau terkait dengan ujian, orang yang lebih mulia itu akan lebih besar ujiannya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi nggak ujiannya. Dan ini terlihat dari hadis Nabi ketika seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man asyaddul bala?" Siapa sih di antara kami kita semua itu yang paling besar ujiannya? Menakjubkan loh kata Nabi. Apa kata Nabi? Al-anbiya, para nabi. Mesti kan tingkatan Nabi udah nggak perlu ujian lagi udah. Mestinya. Tapi ternyata diuji atau tidak? Ujiannya lebih besar nggak dibandingkan ujian kita? Ada yang pernah terkena musibah seperti musibahnya Nabi Ayub? Sakitnya Masya Allah sampai diusir dari rumah sendiri, bau nanah yang keluar dari tubuhnya, anak-anaknya dicabut oleh Allah, mati semuanya, istrinya pun pada kabur semua, tinggal anak barang dia. Rumah-rumahnya luluh lantah, harta bendanya sudah tidak tersisa. Ada yang pernah diuji sejauh ini? Dan dia itu adalah seorang Nabi, insya Allah. Nah inilah kembali kita sampaikan bahwa kesabaran dalam mengekang setiap nafsu adalah kemenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kembali kita sampaikan bahwa ternyata kemarahan itu dampaknya luar biasa, sampai kemudian para ulama mengatakan bahwa kemarahan itu adalah himpunan dari kejahatan. Jadi kemarahan itu adalah himpunan dari kejahatan. Kalau orang sudah marah bisa berakibat banyak nggak? Tapi ada penyelesaian. Jadi kemarahan itu banyak terjadi perceraian. Karena apa? Karena emosi yang tidak terkendali. Namun setelah bercerai, ya salah atau tidak? Allah susah banget nyarinya begitu. Ya salah gitu. Kemarahan melahirkan perceraian, kemarahan melahirkan pemutusan silaturahim, kemarahan menjauhkan diri kita dari kebahagiaan. Orang kalau udah marah sama orang itu susah. Ini mau ngaji, mestinya kan yang ngaji ke dekat AC enak tuh. Kalau dia masuk pintu si anu di dekat AC loh, gak bakal masuknya. Biarin deh, biarin bom gerah dulu, gua gak dekat si anu, gak dekat si dia. Karena saking bencinya.
kita sesungguhnya. Ini pelajaran yang simpel. Tapi ketika kata para ulama mengatakan ini kalimat singkat tapi memiliki makna yang luar biasa. Jika ini mampu kita amalkan satu saja dari ajaran itu, maka insya Allah banyak kebaikan-kebaikan dan keindahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mampu melakukan. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ahmad suatu hari sebagaimana yang termaktub di dalam riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan dari orang-orang yang bertanya bahwa ia berkata, ya, saat kemudian seseorang itu setelah itu berpikir ketika Nabi mengucapkan apa yang beliau katakan terkait dengan jangan marah, lalu saya pun sadar katanya bahwa ternyata kemarahan itu meliputi seluruh kejahatan. Nah, suatu hari seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah SAW, perbuatan apa yang paling utama selain hadis yang lain yang menyebutkan as-salatu ala waqtiha, bukan? Ternyata ada hadis Nabi yang lain mengatakan bahwa ternyata amalan yang paling utama adalah akhlak yang terpuji. Dan kata Nabi, janganlah engkau marah meski engkau mampu untuk melakukan kemarahan itu. Kalau kemarahan itu hanya untuk ditakuti sayang, kalau kemarahan itu hanya untuk disegani sayang, keseganan itu hanya lipstick tapi tidak dengan kesadaran. Seorang ayah yang hanya ditakuti oleh anaknya karena ayahnya keras, itu tidak akan berdampak perubahan baik terhadap anak. Tapi anak yang disegani itu berbeda hasilnya dibandingkan ayah yang ditakuti. Ini kajian psikologi. Ayah yang disegani itu akan berbeda nilainya dibandingkan dengan ayah yang ditakuti. Kalau ayah yang ditakuti itu dampaknya sesaat, mati ayahnya udah nggak ada yang ditakuti. Tapi kalau ayah yang disegani akan terus terlintas dalam benaknya, terhujat dalam jiwanya, sehingga ia akan menjadi kebanggaan baginya meski ayahnya sudah tidak ada. Maka cara pendekatan yang baik adalah jadikan diri kita sebagai orang yang disegani, bukan ditakuti. Dan orang menyegani itu bukan karena kita mampu, karena kita bisa marah, karena bisa kita menipu, karena kita bisa mampu, enggak. Disegani itu karena akhlak yang baik yang lahir dari diri seseorang. Usikum wa iyaya nafsi, yang menyampaikan tidak sempurna, banyak kekurangannya, tapi paling tidak satu hadis yang kita pelajari ini kita belajar untuk mengamalkannya yang kecil saja, maka insya Allah mudah-mudahan dampak kebaikannya pun akan lahir. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sampai dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kemarahan itu adalah kelemahan. Ini terbalik nih cara sudut pandang kita. Jadi kemarahan itu bukan kekuatan, kemarahan itu adalah kelemahan, sedangkan kesabaran itu adalah kekuatan. Tinggal main bahasa aja. Kemarahan itu adalah kelemahan. Jangan dianggap orang marah itu kuat, enggak. Orang marah itu lemah. Kenapa dikatakan lemah? Karena ia belum mampu mengendalikan. Sampai kata Nabi SAW pernah, walaupun hadis ini diperdebatkan, rojakna, kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Perang bertemu dengan musuh itu dianggap perang kecil, tapi memerangi hawa nafsu adalah perang yang banyak orang mampu ketika melawan seseorang itu mampu dikalahkan olehnya karena kekuatannya, tapi belum tentu ia mampu mengalahkan nafsunya dalam dirinya. Ego, kesombongan,
sum'ahnya datang, takaburnya datang. Iya. Sampai diriwayatkan oleh Nabi SAW di akhirat nanti ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan dihukum, dan orang melihatnya sampai orang itu nggak percaya. Yang mestinya mereka anggap dia masuk surga, ternyata masuk neraka. Siapa itu? Para alim, yang dianggap para alim, orang yang berilmu. Tapi ternyata ketika ditanya oleh Allah tentang ilmu yang dimilikinya, dia berkata kan dia berdakwah, tapi yang tahu hati itu kan Allah. Ini mestinya kita luruskan. Ini yang membuat Nabi itu diriwayatkan sampai berubah, kata beliau, karena memikirkan hadis ini. Fastaqim kama umirta, istaqim, lurus bagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang membuat berubah. Mikir kalimat pendek ini tapi luar biasa untuk melahirkan keistiqomahan lurus tanpa bergeser-geser dari hati. Itu butuh pelajaran puluhan tahun untuk bisa meluruskan ini. Sampai suatu hari pernah seorang sahabat hampir 50 tahun, 40 tahun sholat gak pernah khusyuk-khusyuk. Kenapa dikatakan kenapa gak khusyuk? Karena sulit untuk meluruskan. Lah para ulama itu begitu aja 40 tahun itu ngatur hatinya itu begitu, apalagi kita urusannya. Cuman masalahnya kita lebih sombong daripada para ulama yang soleh. Lah mereka berusaha untuk bagaimana cara meluruskan hatinya, lah kita sombong seakan-akan kita paling ikhlas. Nah karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, laisa syadidu bisur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi bukan orang yang dianggap kuat itu adalah orang yang pandai berbulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang pandai menaklukkan. Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Tapi perlu dipahami dalam beberapa penjelasan para ulama terkait dengan al-mu'minul qawi itu bukan identik dengan kekuatan fisik, tapi kekuatan jiwa. Orang yang lemah fisiknya tapi kuat hatinya jauh lebih dipandang oleh Allah dibandingkan kuat fisiknya tapi lemah hatinya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik banyak yang tidak sempurna, tapi ketidaksempurnaan fisik itu ditutupi dengan kesempurnaan imannya. Maka banyak orang yang lemah, yang tua datang ke masjid, yang gagah, yang kuat sebenarnya mana sih? Dalam pandangan Allah yang kuat itu yang kuat dibandingkan yang muda. Ada orang yang pincang, mohon maaf. Bahkan muazzin Nabi kan al-ummi, dia buta, tapi termasuk muazzin Rasulullah SAW, buta. Tapi dia datang ke masjid lebih dulu dibandingkan yang sehat. Maka banyak orang yang dempet ke rumahnya tapi nggak tersentuh rasa hatinya untuk datang ke masjid. Maka dalam pandangan agama orang seperti itu lemah, bukan kuat. Tapi ada orang yang jauh fisiknya nggak kuat, tapi hadir di masjid, hadir di mushola dalam melaksanakan ibadah kewajiban kepada Allah, maka mereka lah yang dikategorikan oleh Nabi al-mu'minul qawi. Yang disebut dengan kuat juga adalah orang yang jiwanya membela agama. Bukan hanya berani dengan orang-orang, tapi berani untuk melawan kebatilan. Itulah juga yang disebut dengan al-mu'minul qawi dalam pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita sampaikan, mari kita perhatikan ada dampak-dampak positif dan dampak-dampak negatif dari kemarahan. Dampak negatif itu berpengaruh terhadap diri kita dan berpengaruh terhadap orang lain. Pasti. Terhadap diri secara kesehatan itu diteliti, ternyata kemarahan itu dapat mengakibatkan banyak penyakit.
depresi, darah tinggi. Itu diantara akibat-akibat kemarahan. Lawan dari kemarahan itu adalah tersenyum dan memaafkan. Maka kata Nabi, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyum untuk saudaramu adalah sedekah. Dan ternyata diteliti oleh ahli kesehatan, senyum itu akan bisa mengawet mudahkan seseorang. Mengawetkan mudah atau mengawet mudahkan. Maka orang yang suka bercanda, artinya tersenyum, bahagia, itu akan jauh lebih mudah. Dan usianya walaupun Allah yang menentukan, tapi usianya akan jauh lebih. Kan orang marah itu luar biasa, sarafnya itu akan mati. Kata para dokter itu, ketika marah itu ratusan saraf itu akan mati. Dan untuk mengulang kembali saraf-saraf itu agar berfungsi baik, yang hilang itu dengan mendatangkan itu jauh lebih sulit untuk mengembalikan dibandingkan menghilangkannya. Ini kan kalau marah nggak ada yang kurang sarafnya kagak. Karena kalau orang marah sambil senyum, susah lah. Jadi kemarahan itu mendatangkan banyak hal. Ini negatif dampak terhadap diri kita sendiri. Jelas dampak bahaya kepada orang lain dan masyarakat, ya jelas banyak. Melahirkan rasa dendam dalam hati, merasakan kebencian, menyimpan niat jahat kepada orang. Nah inilah yang acap kali yang mendorong kemudian seseorang untuk menyakiti orang. Dan kalau sudah menyakiti orang lain, maka orang lain pun akan membalas untuk menyakiti. Dan tidak akan pernah berakhir itu lingkaran-lingkaran setan. Dari satu kemarahan akan melahirkan kemarahan yang lain. Dari kemarahan yang satu akan melahirkan kemarahan yang lain. Dan bahkan berkepanjangan sifatnya. Maka al-afina 'anil nas adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, mencegah kemarahan jelas. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, paling tidak Nabi menyampaikan, tapi Nabi juga memberikan jalan keluar. Marah itu menjadi biasa. Bahkan diri Nabi pun mengatakan, "Aghdhabu kama yaghdhabul bashar." Aku pun marah seperti marahnya juga orang lain. Sama posisi. Maka Nabi memberikan jalan keluar dari kemarahan. Jika seseorang dalam keadaan marah, maka apa yang mesti harus dilakukan dalam kehidupannya? Ini boleh. Kita yang punya penyakit marah, boleh lakukan beberapa hal ini menjadi jalan keluar. Ya, insya Allah bimbingan Nabi itu mujarab. Ya, bimbingan Nabi itu mujarab. Apa yang dilakukan? Yang pertama kata Nabi, jika engkau marah karena alasan apapun, kau benci orang lain, kau gak suka direndahkan oleh orang lain, dan apapun masalahnya, karena faktor kemarahan kita itu kan didorong oleh banyak hal. Merasa direndahkan oleh orang lain, marah gak? Merasa diinjak-injak kehormatannya, marah. Merasa macam-macam, ya, kelahiran macam-macam, dan masing-masing itu merasakan penyebabnya. Kalau sudah ada gunjahan nafsu seperti itu, berarti ada gejolak kemarahan dalam diri manusia. Maka kata Rasulullah SAW menyebutkan, suatu hari pernah ketika seorang sahabat Sulaiman bin Surah menyampaikan, saat kunna najlisu ma'a Rasulillah, kami duduk bersama Nabi, kata beliau, ada dua orang yang saling bantah-membantah antara satu dengan yang lain, gak habis perdebatan. Wah, emosinya luar biasa. Dan ini cerita juga ada Nabi. Berarti itu kan marah-memarah ini bukan sekarang saja, dari dulu memang ada. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajidu. Sesungguhnya aku tidak mengetahui satu kalimat kecuali apabila kalimat yang kau baca ini engkau ucapkan, engkau baca dalam dirimu, maka akan hilang darimu kemarahan. Apa kata Rasulullah SAW? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau marah langsung kembalikan, karena kemarahan itu datang dari syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Apabila engkau merasa dikuasai oleh syaitan, maka untuk merasakan syaitan itu ada atau tidak, rasakan
kita nggak bisa melihat. Setan itu mustahil untuk bisa disaksikan, tapi mereka melihat kita. Jadi bullshit bahasa orang-orang, dibahas orang muda. Kalau ada orang bercerita melihat setan, melihat iblis, itu hati-hati. Itu penyakit. Itu penyakit, mesti disembuhkan. Dan gak ada bahagianya orang bisa melihat setan itu. Ya Allah, tuh lihat lagi main ayunan, ya Allah serem banget. Cuma sekarang begitu, kita udah kebalik. Indigo dijadikan sebagai Tuhan gitu. Coba Anda ceritakan tempat ini seperti apa? Oh, di situ ada istananya. Ya Allah, tempat takut orang, mendingan gak usah ditanya. Jadi orang semakin aman. Itu bapak diceritain di musola ini di ujung itu ada gede hitam. Wah, saya yakin sholatnya mungkin di depan aja, takutnya dicolek. Ini kan masalah. Jadi itu penyakit. Nah, karena mereka melihat kita dan kita nggak bisa melihat mereka. Dan ini memang menjadi rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita merasakan kegelisahan, kemarahan itu, maka percepat baca A'udzubillahi minasyaitonir dan pahami bacaan itu kata Nabi. Insya Allah akan mampu menanggulangi kemarahan. Selama ini kalau marah pernah bacanya? Simple kan Pak ini ajarannya. Cuman kalau kita nggak tahu ilmunya nggak akan pernah bisa kita lakukan. Udah, Alhamdulillah. Sambil gigit aja, Alhamdulillah. Hilang. Nah yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andai engkau marah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka paksa diri untuk diam, jangan ngomong. Idza ghadaba ahadukum falyaskut kata Nabi. Kalau engkau ngomong diam, insya Allah akan hilang kemarahan itu. Tapi kalau mulut diikutkan terus ngomong kemana-mana deh, gak habis-habis. Namanya setan yang ngajak ngomong, yang ngajarin ngomong, kemana-mana udah keliling. Tapi kalau falyaskut diam, aman. Itu lebih baik secara singkat. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika engkau marah dalam keadaan berdiri, itu emosi besar. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falyajlis, duduk. Fa'au falyatajib, atau berbaring. Karena ternyata secara medis diteliti, duduk dan berbaring itu akan mampu mengendalikan saraf. Jadi kalau berdiri itu tegak, duduk, berbaring. Dan ini ternyata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'im, jika kalian marah dan kalian dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka duduklah. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, maka insyaallah kemarahan itu akan hilang. Wa illa, kalaupun tidak, falyaqtajib, maka hendaknya dia berbaring. Berbaring. Enggak juga sanggup, pergi kamar mandi, ambil air wudu. Apa alasannya kita berwudu? Nah, lihat penjelasan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Innal ghadaba minasyaitan. Kemarahan itu datang dari setan. Maka jangan bangga kalau kita marah. Setan itu kan. Innal ghadaba minasyaitan. Maka orang marah itu perlu diruqyah. Karena mesti banyak setannya. Lalu ditambahkan oleh Nabi, wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma'i, api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda, jika engkau marah maka wudulah. Wudu, tenang hati, jiwa juga akan menjadi tenang. Syekh Utsaimin pernah melanjutkan bahwa ada di antara kiat-kiat yang lain yang beliau tambahkan. Jika memang sudah tidak mampu lagi, maka tinggalkan tempat perdebatan. Pergi aja, pergi. Jadi pergi aja udah. Jangan di tempat. Kalau di tempat masih lihat mukanya enak banget dah. Lihat, hilang. Ntar dia ketemu juga dia rindu. Itu ternyata
kuncinya salah satunya diantaranya adalah tinggalkan tempat itu, nanti kembali lagi. Tinggalkan sesaat. Maka pernah disampaikan, mohon maaf, tidak mengajarkan, tapi ini adalah cara Nabi SAW. Ketika seorang istri itu marah, maka jangan marah. Itu teorinya begitu. Jadi kalau istri marah itu, kalimat yang keluar itu jauh lebih banyak dibandingkan kalimat suami. Kata yang keluar kalau istri itu bisa ada 650 kata. Ada yang pernah ngitung tuh? Ya, ada yang pernah ngitung itu kalimatnya. Udah marah gitu. Ya, kalau laki-laki yang jumlahnya sampai begitu berarti sama. Jadi jumlah itu banyak. Nah, ternyata kemarahan itu tidak dialami oleh kita saja. Suatu hari pernah terjadi, ada orang yang ingin konsultasi ke Umar bin Khattab, mengurungkan niatnya, karena ternyata istri Umar lagi teriak-teriak di rumahnya. Sekelas Umar aja masih diomelin. Jadi bahasanya wanita seperti itu bentuknya. Maka katanya kalau memang dia berbicara maka diamlah, karena setelah dia meluapkan kalimatnya maka akan rendah kalimat. Tapi jika ditimpal maka akan melahirkan emosi yang lebih parah. Ini beberapa penelitian. Tidak mudah bagi kita untuk melakukan ini semua, karena memang jiwa kita juga dibaluti dengan kemarahan dan emosi. Tapi yakin, kata para ulama, jika engkau sudah mengetahui keutamaannya, maka insya Allah engkau akan termotivasi untuk bisa melaksanakannya. Keutamaan secara singkat paling tidak 3. 1, menahan diri dari amarah akan memudahkan seseorang memasuki surganya Allah. Lan taqtab walakal jannah. Yang kedua, orang yang kemudian mampu menahan diri dari emosinya adalah termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Dan orang-orang yang muttaqin itu adalah di antara kenikmatannya Allah akan berikan banyak keistimewaan. Apa keistimewaannya? Akan dimudahkan urusan baginya dan dimudahkan rezeki baginya. Yang ketiga, terakhir, bahwa keutamaan orang-orang yang mampu menahan diri dari amarah itu, maka sungguh dia akan diistimewakan oleh Allah. Kelak dia akan mendapatkan panggilan istimewa di tengah manusia. Dan setelah itu dia boleh untuk memilih bidadari masyaAllah yang manapun dia kehendaki. Jangan fokus pada akhirnya, jangan fokus pada bidadarinya. Tapi paling tidak seseorang dipanggil oleh Allah di tengah manusia itu sudah jadi kebahagiaan luar biasa. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kadhaba ghaidan wa huwa qadirin ala an yunfidahu. Barang siapa yang mampu menahan diri dari emosi sedangkan dia mampu meluapkannya, da'ahu Allah azza wa jalla, maka Allah akan memanggilnya kelak ala ru'usil khalaiq, di tengah manusia-manusia yang kelak nanti. Kapan itu? Yaumal qiyamah, hatta yukhayyirhu minal huril 'ain ma syaa, sampai kemudian dia boleh memilih bidadari yang manapun yang dia kehendaki. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Mudah-mudahan hadis yang singkat ini bisa memotivasi kita untuk menjadikan kita lebih sempurna keislaman kita dan keimanan kita. Karena jangan pernah berharap iman seseorang itu akan sempurna jika akhlaknya tidak diperbaiki. Dan mudah-mudahan dengan kita mencoba memperbaiki akhlak kita yang kecil sekecil apapun, mudah-mudahan itu akan mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan di mata makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak-bapak hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Kita renungkan sama-sama dan jangan berhenti hanya merenungkan, tapi kita belajar mengamalkannya. Mudah-mudahan kemuliaan, keberkahan, kehormatan akan tertuju bagi kita semuanya.